Yang ketiga adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini doanya bagus juga Ibu. Ayat nomor 89 ini, di situ ada doa yang berbunyi Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Duhai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan waris. Ya. Ini saya teringat dengan sebuah riwayat, ada orang udah 12 tahun kira-kira nikah belum punya anak. Datang ke Imam Ridho alaihissalam. Dia bilang, ya Imam, saya sudah sekian tahun nikah nggak punya anak. Doain saya, atau kasih saya amalan. Katanya Imam Ridho ngasih doa ini. Imam Ridho bilang, baca doa ini setiap hari. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Katanya dia pulang, dia amalkan itu nasihat Imam Ridho alaihissalam, dia baca doa ini. Dia pulang lama, beberapa tahun lagi datang. Dia datang, dia bawa banyak anak. Imam Ridho nanya, ini anak siapa? Ini anak saya, Imam, katanya. Loh, dulu datang nggak ada anak, ya berkat doa yang Imam Ridho ajarkan. Banyak dia bawa anak, kayaknya setiap tahun kembar tuh. Nah ibu-ibu, yang pengen punya banyak anak, ya, atau yang pengen punya banyak cucu, ini sangat bagus, ya. Apa bunyi doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Nah ini dari segi manfaat doanya yang diajarkan bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kisah Nabi Zakaria yang pada waktu itu tidak punya anak, ya, yang pada waktu itu belum memperoleh anak yang bernama Yahya, padahal dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi subhanallah ketika dia membaca doa itu, Allah mengatakan fastajabna lahu, kami ijabah doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujahu, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Jadi ibu-ibu yang sangat saya muliakan, jangan pernah putus asa kepada Allah. Dalam pandangan medis, seorang wanita kalau sudah menopause sudah nggak mungkin dapat anak, betul kan? Dalam pandangan medis, seorang laki-laki kalau udah bongkok sulit dia akan mendapatkan anak. Tapi subhanallah, Nabi Zakaria adalah contoh, udah bongkok, istrinya udah katanya menopause, bahkan disebutkan akhiran. Akhiran itu maksudnya mandul dalam bahasanya, mandul, udah nggak punya anak. Tapi subhanallah, kalau Allah mau, Allah bisa kasih. Ya, medis, secara medis melihat bahwa nggak mungkin lagi, karena mungkin spermanya sudah tidak subur, atau mungkin ovumnya sudah tidak subur dalam pandangan medis. Tetapi medis itu kan sejauh pengalaman yang sudah mereka lakukan atau analisis ilmiah yang mereka lakukan. Sebab yang tersembunyi yang lainnya mereka tidak tahu. Nah, tapi kasus Nabi Zakaria alaihissalam sama dengan kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah tua, istri sudah tidak lagi mens yang benar, tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan kepadanya anak keturunan. Kuncinya apa ibu? Sabar, tidak putus asa, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu aja bu, sabar, terima apapun yang datang daripada Allah, ridho apapun yang datang daripada Allah, husnudzon atas apapun yang datang daripada Allah, terus doa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau contoh lain begini ibu-ibu,
Ibu-ibu ini udah ngaji lama kan? Alhamdulillah, udah berapa tahun ibu ngaji? Gimana ilmunya udah dapet? Hah? Udah hampir 20 tahun ngaji, ilmunya gitu-gitu aja, ya toh? Nggak jadi ustadz, malah jadi ustazah, betul kan? Oke, sabar, husnudzon sama Allah, doa minta ilmu sama Allah, insya Allah dapat nanti ilmunya. Ada orang ngaji bertahun-tahun, ya alhamdulillah, dapatnya sekedarnya, dapat sekedarnya itu pulang lupa lagi, datang lagi minggu depan belajar lagi, toh? Alhamdulillah, nyatet terus, tapi sampai ke rumah ya udah ditaro, ya toh? Minggu depan nyari lagi bukunya udah hilang, pinjam lagi buku anak, catat lagi, hilang lagi. Nah ibu-ibu nggak apa-apa, yang penting ngaji, betul kan? Yang penting ngaji. Saya selalu bilang, ibu-ibu yang penting ngaji, pahalanya luar biasa. Ngaji itu nggak ngerti juga nggak apa-apa, tidur juga nggak apa-apa. Ya, tidur di pengajian pahala nggak bu? Pahala tidur nggak apa-apa ibu-ibu. Yang penting ngaji, barokahnya sedikit pasti insya Allah akan tersisa di dalam hati kita. Dari pengajian itu kita belajar, oh ya Allah, saya ini begitu loh. Orang yang hebat-hebat, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Ayub, hidupnya lebih sulit daripada saya. Tapi husnudzonnya kepada Allah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kita ibu-ibu, ujian dalam hidup itu wajar lah. Ujian itu macam-macam. Kadang-kadang ujiannya dalam bentuk materi. Oke deh. Sekarang bawang mahal. Ya toh bu, sampai 80.000. Kemarin katanya istri saya cerita ada orang pergi ke pasar mau beli bawang 5.000 bawa duit. Pulang-pulang cuman bawa 5 siung gitu. Subhanallah. Mau masak apa? Pulang-pulang yang dimarahin suami. Tuh kasih belanjanya sedikit, beli bawang aja nggak cukup, mau makan enak, ya Allah, ya udah bu, mau dibilang apa udah, inilah kehidupan. Kadang-kadang saatnya Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dari sisi materi, betul kan? Kayak anak mau sekolah nggak ada duit, mau bayaran kurang, anak sakit mau beli obat kadang-kadang nggak ada duit, subhanallah, materi kadang-kadang. Atau yang kedua, kadang-kadang ujian itu bukan materi loh. Rumah bagus, masih saja dapat ujian. Bentuk ujiannya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ibu-ibu tahu sendiri deh. Kadang-kadang materinya ada, tapi ujiannya dalam bentuk yang lain. Ya, sang suami lah. Betul kan, Bu? Hasil pendengaran dari teman lah. SMS lah, BB lah, macam-macam yang namanya ujian, betul kan bu? Zaman modern ujiannya bukan seperti dulu lagi. Zaman modern ujiannya modern juga, ya kan? Zaman informasi salah satu bentuk ujiannya adalah informasi yang menyesatkan, betul kan bu? Tiba-tiba dengan mudah menggoyah kita. Subhanallah, ini ujian ibu-ibu. Jadi ujian itu bukan hanya karena materi, bukan hanya karena badan yang sakit, tapi kadang-kadang bentuknya lebih modern. Informasi yang menyesatkan. Informasi tentang anak, informasi tentang suami, informasi tentang macam-macam. Nah jadi kita dari segala ujian yang datang kepada kita dalam hidup kita, pertama-tama kita lihat bahwa subhanallah, Allah kadang-kadang menguji saya, maka saya harus husnudzon dengan Allah. Ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah cinta kepada saya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan ujian, ujian itu pasti ada hikmahnya. Tinggal bagaimana kita bisa bersabar dengan ujian atau tidak. Lalu kita berdoa kepada Allah untuk meminta solusi dari ujian-ujian tersebut. Allah berjanji, sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus, maka Allah juga akan menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Coba ibu lihat ayatnya, ya.
Ayat nomor 88 itu. Fastajabna lahu. Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Betul kan? Terus ayat berikutnya apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan juga orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman menghadapi ujian dalam hidupnya, lalu dia sama seperti para nabi utusan Allah yang sabar, husnudzan, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkan mereka dari dukanya dan dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Nah, jadi ibu-ibu sangat saya muliakan, ini adalah bentuk bagaimana Allah mengajar kita dan mendidik kita di dalam menghadapi hidup kita. Ibu-ibu sangat saya muliakan, kalau kita melihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling dikasih oleh Allah, tidak ada orang yang lebih daripada dia dalam hal kasih sayang yang dia peroleh daripada Allah. Tidak ada orang yang lebih suci daripada dia, tidak ada orang yang lebih mulia daripada dia. Tetapi ujian hidupnya juga banyak, ya. Bahkan Nabi sampai bersabda begini, ma'udhiya nabiyyun qat mithla ma'udhitu. Nabi bilang tidak ada nabi yang diganggu sedemikian banyaknya seperti aku diganggu, kata Rasulullah. Ma'udhiya nabiyyun qat, tidak ada nabi yang diganggu mendapatkan cobaan dalam hidupnya lebih banyak daripada aku, kata Rasulullah SAW. Saya kadang-kadang mikir gini, Bu, ibu perhatikan aja. Ini sabda Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim diganggu, dimusuhi, bahkan dibenamkan di dalam api. Sedemikian hebatnya gangguan sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, ya kan, oleh siapa? Oleh Namrud. Dan subhanallah, berkat kesabarannya, berkat doanya, berkat tawakalnya kepada Allah, dia selamat daripada lahapan api, gitu kan? Besar enggak derita yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Besar. Nabi Musa dikejar sampai lari ke tengah lautan, sampai nyebrang, subhanallah, Nabi Musa selamat. Nabi Isa begitu, seluruh nabi utusan Allah. Tapi Nabi Muhammad bilang, dibandingkan dengan ujian yang aku derita, aku lebih banyak, kata Nabi-Nya. Mungkin kita bertanya, ya Allah, Nabi Muhammad lebih banyak deritanya dari para nabi utusan Allah, sementara para nabi itu deritanya itu luar biasa loh. Nabi Ibrahim dengan apinya, Nabi Musa begitu, Nabi Isa begitu, Nabi Nuh begitu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, subhanallah. Kenapa Nabi Muhammad berkata seperti itu? Para ulama suka menganalisis. Kenapa? Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa dia deritanya itu lebih banyak daripada para nabi sebelumnya? Nabi Muhammad memang pada waktu dia pertama dia berdakwah bersama Siti Khadijah dan Imam Ali bin Abi Thalib, deritanya sangat banyak, ya kan? Sampai Nabi Muhammad diboikot, Nabi Muhammad tidak diizinkan, mereka semuanya mengisolir Nabi Muhammad, melokasikan Nabi Muhammad di sebuah tempat, semua orang tidak boleh berhubungan dengan Nabi Muhammad, berjualan tidak boleh, muamalah tidak boleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bisa membeli apapun dari orang-orang Mekah. Sehingga hampir 3 tahun Nabi Muhammad berada di dalam Syi'ab Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW makan apa adanya, kadang-kadang berhari-hari nggak makan. Katanya dia tempelkan batu-batu kerikil di dalam perutnya, di perutnya,
hanya untuk menahan dirinya jangan sampai terasa lapar dan haus. Tapi bukan itu derita yang besar Rasulullah SAW. Nabi Muhammad hampir dibunuh pada waktu apa? Mau hijrah, betul kan? Nabi Muhammad akhirnya naik ke sebuah gua, dia beristirahat di sana, dia sembunyi di sana, kemudian dia dikejar lagi sampai Nabi Muhammad SAW selamat dari kejaran musuh, dan kemudian diperangi lagi pada waktu dia berada di Madinah dan seterusnya. Tapi semuanya itu katanya bukanlah derita yang besar bagi Rasulullah. Katanya derita yang besar bagi Rasulullah karena dia tahu daripada malaikat Jibril alaihissalam, dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah tentang yang akan datang. Katanya Nabi Muhammad tahu setelah kepergiannya Islam ini kemudian diinjak-injak oleh orang-orang yang dia kenal. Sampai anak cucunya dibunuhin, anak cucunya dipenggal lehernya, anak cucunya diperlakukan dengan sangat sadis, dan mereka semuanya menggunakan nama Muhammad SAW. Ada satu orang berkata begini, Blankan al-Husain qutila bisayfi jaddihi. Ada orang bilang bahwa Imam Husain itu dibunuh dengan pedang datuknya. Secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah SAW yang membunuh Husain. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Husain itu terbunuh karena dia menentang seorang khalifah yang dianggap sah, kononnya yang dianggap sah, dan Imam Husain adalah pemberontak. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang memberontak pemerintahan yang sah itu namanya bughat. Artinya orang yang berbuat zalim, menentang penguasa yang sah. Itu Rasulullah SAW, ya, bahkan dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa tidak boleh menjadi baghi, bughat, nggak boleh gitu. Mereka berteori bahwa Husain menjadi bughat menentang Yazid, karena itu pantas Husain terbunuh, dan Husain terbunuh itu sudah diramalkan oleh datuknya Rasulullah SAW dan itu sah. Begitu kata mereka. Paham ya Bu? Jadi mereka menyalahkan Husain dan tidak langsung menyalahkan Rasulullah SAW. Padahal Imam Husain alaihissalam syahid itu untuk membela agama datuknya. Tapi mereka selewengkan begitu. Sampai mereka berkata, Kanal Husain qutila bisayfi jaddihi. Husain dulunya terbunuh dengan pedang datuknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ibu-ibu diketahui oleh Rasulullah SAW. Nabi itu mendapatkan wahyu daripada Allah, tahu tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu Rasulullah. Jangankan Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah alaihissalam tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam riwayat Ahlul Bait, Sayyidah Fatimah wafat setelah Rasulullah berapa hari? 75 hari. Ya. 75 hari setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah hidup. Dalam riwayat dikatakan daripada Imam Ja'far as-Sadiq, dikatakan selama 75 hari itu malaikat Jibril alaihissalam datang menghibur Sayyidah Fatimah. Dan katanya Imam Ali yang mencatatkan kata-kata Jibril kepada Sayyidah Fatimah. Jadilah apa yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu bukan Quran. Maksudnya lembaran-lembaran dari kata-kata yang diperoleh daripada malaikat Jibril, dicatat oleh suaminya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Imam Ali itu di zaman Nabi mencatat wahyu. Wahyu ketika datang kepada Rasulullah SAW, Imam Ali mencatat wahyu itu. Salah satu penulis wahyu Rasulullah adalah Imam
Ali. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Zahra alaihissalam selama 75 hari dihibur oleh malaikat Jibril. Yang mencatat semua itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka jadilah sebuah buku namanya apa? Mushaf Fatimah. Jadi Mushaf Fatimah bukan Al-Quran, paham ya Bu ya? Mushaf Fatimah itu adalah kata-kata Jibril yang direkam oleh Imam Ali, yang mana malaikat Jibril menghibur Sayyidah Fatimah. Di antara yang disebutkan oleh malaikat Jibril adalah apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ilmu-ilmu tentang masa yang akan datang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidah Fatimah alaihassalam. Nah, jadi ibu-ibu yang sangat saya muliakan, tidak heran kalau Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Tapi Rasulullah tahu berdasarkan ilmu yang dia peroleh daripada malaikat Jibril alaihassalam. Nah, karena itu ketika Nabi berkata, ma'udhiya nabiyyun mithla ma'udhitu qad, tidak ada nabi yang menderita, yang diganggu sebagaimana aku yang diganggu. Lebih banyak maksud Rasulullah adalah derita yang mana dia tahu akan penderitaan ahlul baitnya yang akan terjadi setelah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar aja ibu-ibu, setelah Nabi syahid, setelah Nabi wafat, siapa pertama yang menderita? Sayyidah Fatimah alaihissalam. Iya kan? Bayangkan, hanya beberapa hari toh setelah Rasulullah wafat, tiba-tiba Sayyidah Fatimah alaihissalam dituntut untuk meninggalkan Fadak dengan mengatakan Fadak bukan punya Fatimah. Peninggalan Rasulullah kepada seluruh kaum muslimin. Sampai Sayyidah Fatimah berkata, apakah aku akan mengakui sesuatu yang bukan hak aku? Mereka bilang, oh enggak, Rasulullah tidak mewariskan apa-apa. Apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu jatuhnya kepada kaum muslimin. Sayyidah Fatimah berdalil, subhanallah, dalam Al-Quran Nabi mewariskan kepada anaknya. Si fulan berkata, inna ma'asyra anbiya la nurith. Sebagian berkata, kami mendengar Nabi bersabda bahwa kami para nabi tidak pernah meninggalkan waris. Sayyidah Fatimah bilang, subhanallah, bukankah Al-Quran berkata bahwa Daud mewariskan sesuatu kepada anaknya yang namanya Sulaiman? Wawaritha Dawudu Sulaiman. Bukankah begitu? Bukankah Allah menyebutkan bahwa Nabi Daud, seorang ayah ketika meninggalkan waris kepada anaknya yang namanya Sulaiman? Lalu kalian bilang Rasulullah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, tidak meninggalkan waris kepada anaknya. Hukum apa ini? Nah ibu-ibu, hanya 1-2 hari setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah mengalami duka yang luar biasa. Sampai katanya Sayyidah Fatimah menangis lama, sampai katanya Sayyidah Fatimah itu pindah ke sebuah tempat yang benar-benar dibikin oleh Imam Ali, tempat untuk dia menyampaikan dukanya kepada Allah dan Rasulnya. Tempat itu diberi nama sebagai Baitul Hazin, rumah duka. Nanti siapa yang pergi ke Madinah mungkin masih bisa pergi melihat lokasinya saja, sebuah tempat namanya Baitul Hazin, rumah duka. Itu diketahui oleh Nabi setelah Nabi mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril. Karena itu Nabi tahu apa yang akan diderita oleh anaknya, putrinya, anak cucunya, dan subhanallah tidak lama setelah itu kan, hanya kurang daripada 50 tahun. Kira-kira 50 tahun lah ya. Terjadi peristiwa Karbala, 50 tahun atau 49 tahun persisnya setelah Nabi wafat terjadi peristiwa Karbala. Seorang anak, seorang cucu
yang tadinya dicium, yang tadinya disayang, yang tadinya diagungkan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba diperlakukan sedemikian sadisnya, yang tidak pernah sejarah manapun menyaksikan derita sehebat itu. Nah, jadi atas semua itu ya, saya ingin gambarkan gini, atas semua itu Rasulullah SAW bersabar, tetap husnudzon sama Allah, dan tetap saja dia berdoa meminta yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu sangat saya muliakan, saya hanya ingin kita belajar satu hal ya, bahwa derita kita tidak ada apa-apanya, cobaan kita dalam hidup ini nggak ada apa-apanya, betul kan? Tidak boleh putus asa, tidak boleh suudzon sama Allah, betul kan? Bismillah, apapun yang datang daripada Allah baik, kuatkan iman kita, kuatkan husnudzon kita kepada Allah. Solusi yang terbaik adalah kita memohon doa, meminta jalan keluar dari setiap derita dan cobaan yang ada dalam hidup kita, dan kita yakin Allah pasti memberikan jalan keluar yang paling baik untuk hambanya. Mudah-mudahan insya Allah kisah-kisah dari Al-Quran yang kita kutip ini bisa memberikan kepada kita inspirasi bagaimana kita tetap jalan dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebesar apapun gangguan, sebesar apapun cobaan, sebesar apapun derita, sebetulnya sangat kecil dibandingkan dengan derita yang dialami oleh para nabi, yang dialami khususnya oleh Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah sedikit ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mari sama-sama kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat 87 itu Nabi Yunus itu kenapa? Sampai tidak makan. Oke. Nabi Yunus, kenapa dia tidak sabar ya? Sebetulnya Nabi Yunus itu bukan tidak sabar. Nabi Yunus itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di sebuah tempat. Lalu kemudian dia meninggalkan tempat dakwahnya sebelum mendapatkan wahyu daripada Allah. Misalnya dia berdakwah di sebuah tempat, katanya dia udah lama berdakwah di tempat ini, tapi hanya sedikit orang yang Islam, hanya sedikit orang yang mau ikut dia, padahal dia sudah berikan segala-galanya, waktunya, hartanya, perhatiannya, ilmunya, semuanya dia sudah kerahkan. Tapi tetap saja orang di sini tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga dia pikir, ya Allah, ya udahlah kalau gitu saya pindah aja ke tempat lain. Bisa jadi di tempat sana orang akan beriman kepada Allah. Nah, dia berangkat meninggalkan tempat ini ke tempat yang kedua ini sebelum turun perintah Allah. Nah, katanya ketika dia meninggalkan tempat ini sebelum datang perintah daripada Allah, maka disitulah datangnya ujian dalam bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Bentuk musibahnya apa? Ujiannya apa? Dia berangkat dari tempat ini mau ke tempat yang kedua ini naik apa? Naik kapal, terus kemudian di tengah jalan kapalnya oleng. Ternyata olengnya kapal itu karena kelebihan penumpang. Lalu siapa yang mau dibuang ke laut? Ada 100 penumpang, 1 lebih. Dihitung-hitung lebih. Jalan keluarnya adalah 1 harus dibuang. Siapa yang mau? Nabi Yunus, enggak mau Nabi Yunus. Akhirnya mereka ambil jalan tengah. Gini aja deh katanya, nama-nama semua dicatat, ditaruh dalam diundi. Undinya begini. Nama siapa yang keluar 3 kali berturut-turut, maka nama itu harus kita buang. Kemungkinan sangat kecil loh. 100 nama, 1 nama keluar 3 kali berturut-turut, coba bayangin. Kemungkinan kecil nggak? Ya udah, semuanya sepakat. Akhirnya diundi,
kali pertama keluar Yunus. Undik lagi kali kedua Yunus. Undik lagi kali ketiga, ya udah sepakat. Lempar deh Yunus. Nah, itu. Jadi sebetulnya bukan dia enggak sabar, dia sangat sabar sebagai seorang nabi, cuman dia merasa bahwa di tempat sana lebih berhak, lebih bisa menerima dakwahnya. Sebelum turun firman Allah, dia sudah pindah. Nah, ini menyebabkan dia mendapatkan hukuman daripada Allah. Tetapi subhanallah, dia sangat sabar dengan hukuman Allah karena dia tahu apapun yang datang daripada Allah adalah baik bagi dirinya. Ya. Yang itu, kalau yang sholat Bufailah itu kan di rakaat pertama yang kedua setelah baca doa kan ada hajat-hajat kita. Hajatnya kalau dalam sholat boleh dalam bahasa Indonesia atau Oke. Bagus pertanyaannya ibu-ibu, boleh nggak berdoa di dalam sholat bahasa Indonesia? Oke. Ibu-ibu, doa. Yang namanya doa adalah permintaan, oke? Hampir seluruh fuqaha, ulama ahlul bait mengatakan, kalau Anda berdoa di waktu sholat sunnah dan doanya bahasa Indonesia, maka Anda diizinkan kalau itu adalah doa, ya. Doa bahasa Indonesia dalam sholat sunat, sholat Ghufailah kan sholat sunat, betul kan? Habis ibu baca kunutnya, misalnya Allahumma inni as'aluka bimafatihil ghaib allati la ya'lamuha illa anta an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anta fa'ala bi ma anta ahlu. Ya Allah, aku bermohon dengan kunci gaib yang ada di sisimu, berikan kepadaku yang terbaik. Doa bahasa Indonesia. Asal itu adalah doa. Untuk sholat sunnah dibolehkan berdoa dalam bahasa Indonesia, tapi sholat wajib jangan. Sholat sunnah saja, ya Bu ya. Dalam sholat Ghufailah, doa bahasa Indonesia, silahkan. Sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, apapun. Sholat sunnah istighfar atau sholat sunnah taubat, lalu kemudian dalam kunutnya kita berdoa dalam bahasa Indonesia, benar-benar doa, silahkan, nggak apa-apa. Asal itu adalah doa, bukan itu adalah misalnya na'udzubillah teguran kita, omongan kita, apa itu, nggak boleh. Bu, bedanya apa Bu? Bedanya kalau doa itu kan pertama hati kita tahu bahwa itu doa, ya Bu ya. Dan kalimat juga pasti ditujukan hanya kepada Allah. Pasti Ibu akan bilang, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, anugerahkan kepada kami satu keluarga keberkahan, anugerahkan anak saya keberkahan. Sebut nama anaknya, anugerahkan anak saya fulan keberkahan dalam studinya, dalam kerjanya, dalam hidupnya, cucu saya fulan, teman saya fulan. Boleh dia, kalau itu adalah doa, boleh dia. Yang tidak boleh adalah omongan, ya kan? Tangannya ngangkat doa, misalnya bunyi telepon, tolong diangkat telepon, misalnya, ya nggak boleh dong. Walaupun tangannya diangkat seperti berdoa, tapi bunyinya apa? Bukan doa, tolong angkat telepon, ya jangan. Doa, benar-benar doa, nggak apa-apa, gitu kan Bu? Tapi dalam sholat wajib jangan. Sholat wajib baca doa yang ma'thur. Maksudnya doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Imam alaihimussalam, ya kan? Itu paling bagus. Doa pada waktu kunut sholat wajib, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bagus. Atau doa yang ada dalam riwayat, Allahumma kun liwaliyikal hujjati ibnil Hasan, bagus. Atau doa misalnya Allahumma ij'al mahya ya mahya Muhammad wa ali Muhammad, bagus. Doa apapun lah, ya kan?
dalam sholat wajib. Dalam sholat sunnah, kalau mau doa, permohonan khusus dengan bahasa Indonesia, tafadhal. Silahkan, gak ada masalah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا همنا توجينا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله